memberi kekuatan. Kasih-Nya mampu memulihkan, kekudusan-Nya melingkupi engkau. Dan hanya oleh kuasa darah-Nya kita ditebus. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Oleh kuasa darah-Nya. Karena hanya oleh kuasa darah-Nya engkau ditebus, kita ditebus. Kehadirat-Mu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Yes. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Engkau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku Tuhan. Terima kasih untuk harapan yang baru bagi kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Serukan baginya. Karena oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami naikkan pujian kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Amin. Roma 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah kehendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Tuhan kita dahsyat. Amin, saudara. Mari kita angkat pujian ini karena Tuhan kita sungguh baik. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah. Yes. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, yang memelihara engkau. Katakan sekali lagi. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Hey! Kecaplah dan lihatlah. Hey! Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan saudara, karena Dia sungguh baik. Berikan pujian bagi Dia. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku.
syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mana tepuk tangannya saudara? Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan sekali lagi. Allah yang mengasihiku. Amin, haleluya. Berikan pujian bagi Dia. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin saudara. Tuhan Yesus kita sungguh baik. Dia sangat-sangat teramat baik. Dia raja di atas segala raja. Amin. Mari sekali lagi kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia layak menerima pujian dan penyembahan kita. King of my heart. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He's my song. He's good. Yes, you are good, Lord. You are so good. You are good. Good. Oh, you are good. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the wind inside my sail, the anchor in the waves. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He's my song. He's so good. Oh, you are good. Good. Oh, yes, you are good, Jesus. Oh, you are good. Good. You're never let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Amen. You're never gonna let me down. Katakan sekali lagi. You're never gonna let me down. Amen, amen. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Terima kasih Yesus. You are good, Jesus.
Engkau baik Tuhan. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Amen, amen. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Bapak. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang penuh belas kasihan, Bapa. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami mau berseru Tuhan untuk kemenangan dan sukacita yang kami boleh terima hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bahkan jika pada saat ini beberapa di antara kami datang dalam situasi yang tidak menentu, mungkin di antara kami penuh dengan pergumulan, mungkin di antara kami penuh dengan ketidakpastian. Beberapa di antara kami mungkin sedang mengalami kesulitan dan penderitaan Tuhan. Baik dalam kesehatan kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam keluarga kami, baik dalam pernikahan kami. Kami mau katakan Tuhan, bahwa kami mau hidup terus di dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami, ada rancangan kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini pun Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. Jika kami seringkali bersandar pada diri kami sendiri, pada kekuatan pikiran kami Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon ampun Tuhan, jika kami seringkali mengandalkan diri kami dan bahkan khawatir atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Jika kami seringkali mempermalukan Tuhan dengan pikiran dan perbuatan perkataan kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami sungguh adalah orang-orang yang tak layak di hadapan-Mu. Dan terima kasih untuk hari ini Engkau melayakkan kami Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang kami terima secara cuma-cuma. Ajar kami terus Tuhan untuk merindukan kasih-Mu, boleh terus mengasihi Engkau, dan boleh terus hidup dalam rancangan-Mu. Amin. 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 Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Thank you for the blood. Apapun yang menjadi kesusahan Anda hari ini, Engkau telah ditebus. Kita berkemenangan di dalam Dia. I was so wretched, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide.
left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Amen. And now there has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working wonder. Jesus, thank you for the blood. Oh, Jesus, thank you for the blood. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus, for the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, Jesus, of the blood, Jesus. We thank you for the blood, Jesus. We thank you for the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart wash the blood applied. Glory to his name. Amin. Kasihnya dalam kita. Oh, terima kasih Tuhan, pemberian anugerah Yesus penebusku, kasih surga yang tak tertandingi.
yang dingin, sukacita, kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna, damai yang kekal. Hanyalah pada Yesus hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku karena Dia, Yesus dalamku. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat, serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan karena Dia, Kristus dalamku. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku, darah-Nya yang tercurah ampuniku. Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Dan untuk selamanya, oh betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia, Kristus dalamku. Katakan, ku percaya. Ku mau serta Yesus, janji-Nya yang buatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapan kita hanya pada Yesus, dan kemuliaan hanya bagi-Nya. Saat usai nanti, ku kan terus bernyanyi karena Dia, Yesus dalamku. Hanyalah pada Yesus, hanya padanya. Saat usai nanti, ku kan terus bernyanyi karena Dia, Kristus dalamku. Kami mau terus bernyanyi hanya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau bangkit bagi kami. Engkau ada di dalam kami. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, Tuhan.
Amin. Shalom saudara, terima kasih Ibu Atri. Amin. Sungguh hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, karena hari ini adalah hari kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya percaya saudara-saudara semua sudah siap, amin, dengan firman Tuhan hari ini. Saya percaya saudara-saudara juga sudah menyiapkan pikiran saudara, menyiapkan roh saudara, hati saudara untuk diberikan benih-benih firman Tuhan. Dan saya percaya benih firman Tuhan ini akan terus bertumbuh di dalam hati saudara dan memberikan buah. Amin. Amin. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Angkat tangan semuanya. Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan dibagikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hadirat-Mu. Pada saat kami berkumpul bersama-sama, memuji, menyembah Engkau, dan juga mendengarkan firman-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih untuk hari yang sangat spesial ini, Tuhan. Walaupun kami bisa bertemu melalui Zoom, namun itu tidak mengurangi hadirat-Mu, tidak mengurangi kesungguhan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu, hamba berdoa, kami berdoa, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, baik yang saat ini, saudara kami yang ada di Kuwait, di Indonesia, dimanapun berada, bahkan juga yang akan mendengarkan di kemudian waktu, biarlah Engkau juga memberikan satu urapan yang sama, Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu, dan biarlah Tuhan, ada urapan pengajaran, ada urapan yang mampu untuk memberikan kami kuasa untuk bertumbuh di dalam Engkau. Tidak hanya kuasa untuk mendengarkan, tetapi kuasa untuk melakukan dan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, dan amin. Amin. Terima kasih, saudara-saudara kasih. Pada hari Paskah ini kita akan memusatkan pikiran kita kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tentunya. Amin. Dan tema yang sudah saya persiapkan untuk Paskah hari ini adalah He is risen. Ia bangkit. Amin. Dan ini akan saya ambil di dalam Yohanes pasal 19 dan setengahnya dari pasal yang ke-20. Ya, itu tentunya bagaimana di pasal 19 Yesus diperhadapkan di hadapan Pilatus dan juga Yesus disalib, mati dan dikuburkan. Di dalam Yohanes yang ke-20 bagaimana Yesus bangkit dan bagaimana murid-murid Yesus bertemu dengan Yesus. Kita akan membedah ayat pasal 2 ayat ini, 2 pasal ini, dan saya percaya kita akan mendengarkan secara detail dan bagaimana Yesus menggenapi banyak firman Tuhan yang ada hubungannya tentunya dengan kematian, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Amin. Saya memang tidak memberikan banyak kepada Pak Suwito, biarkan saya bacakan saja di sini. Saya juga tidak membacakan langsung di dalam 2 pasal, pasal 19 dan 20 di dalam Yohanes. Akan saya bacakan pada saat saya akan membagikan firman ini. Amin. Di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18, biar saya bacakan saja. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudara, sekarang di sini Tuhan kita, Yesus Kristus, berkata bahwa Dia
memiliki kuasa untuk mengambil nyawanya sendiri. Yaitu dia memiliki kuasa maut. Dia memiliki kuasa untuk mengambilnya kembali. Dia memiliki kuasa kebangkitan. Sekarang ini adalah klaim yang sungguh sangat monumental, sangat penting mengenai apa yang Yesus katakan. Ini mengingatkan kepada kita satu pemikiran yang sangat penting yang meresap dalam kisah Paskah, dan ini adalah tidak ada yang membunuh Yesus. Karena dari ayat yang sudah saya bacakan, bahwa Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Orang-orang selama berabad-abad berdebat tentang siapa yang membunuh Yesus, dan para pemimpin Yahudi terutama telah disalahkan. Dan memang demikian karena mereka bersalah, mereka pantas disalahkan. Itu adalah plot khusus mereka, dan tuduhan khusus mereka, dan pemerasan mereka terhadap Pilatus yang memaksakan masalah itu sejak awal. Dan yang lainnya ingin menyalahkan orang Romawi, dan tentu saja orang Romawi disalahkan karena setidaknya mereka memimpin di Yerusalem mengesampingkan apa yang merupakan keadilan normal untuk menenangkan kerumunan yang marah, dan mereka melanjutkan dan mengeksekusi orang yang tidak bersalah tersebut. Jadi mereka harus menanggung sebagian kesalahan. Tetapi ketika Anda langsung melakukannya, jika Anda ingin tahu siapa yang harus disalahkan atas kematian Yesus, yang perlu Anda lakukan hanyalah mendengarkan apa yang Petrus katakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus? Itu bukan orang Yahudi, itu bukan orang Romawi, meskipun mereka menanggung kesalahan atas eksekusi yang sebenarnya dan atas dosa yang terlibat. Itu adalah Allah. Allah lah yang menentukannya, Allah lah yang menentukannya, Allah yang meletakkannya, Allah yang merencanakannya. Dan Yesus dalam tindakan ketaatan sebagai seorang putra kepada kehendak Bapa melaksanakan rencana kekal, menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jangan pernah berpikir sejenak bahwa Yesus adalah korban dari siapapun. Yesus bahkan berkata kepada Pilatus, kamu tidak akan memiliki kuasa atas aku jika itu tidak diberikan kepadamu oleh Allah. Tidak mungkin Yesus mati jika dia tidak ingin mati. Pada banyak kesempatan sebelumnya dia telah melewatinya di tengah-tengah mereka ketika mereka mencoba untuk membunuh dia. Karena saatnya belum tiba, bukan jam mereka, bukan jamnya. Di dalam Yohanes 19 ayat 30 dibilang firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang membunuh Yesus, dia menyerahkan nyawanya. Dia tidak pernah menjadi korban, tetapi hanya seorang pemenang. Saudara-saudara kekasih, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa dia mengambilnya kembali. Tidak hanya dia memberikan hidupnya, tetapi dia mengambil hidup kembali. Hidupnya kembali. Dikatakan Yesus Kristus telah menghapuskan kematian dan telah membawa kehidupan dan kekekalan kepada terang melalui Injil. Jadi Kristus adalah penguasa maut, bahkan kematiannya sendiri, penguasa kehidupan, bahkan kebangkitannya sendiri. Dan ketika Anda melihat catatan di dalam Yohanes 19 dan 20, yang mendominasi pikiran Anda adalah kenyataan bahwa Yesus mengendalikan setiap hal yang sedang terjadi. Tidak pernah sedetik pun dia lepas kendali. Dia tidak pernah menjadi korban. Dan dia melakukannya semuanya itu untuk kita. Sekarang ketika kita melihat catatan Yohanes tentang penyaliban dan kebangkitannya, karena tujuan Yohanes selalu untuk menghadirkan keilahian Kristus. Kita tidak pernah melihat
terlalu banyak penekanan pada merasa sakit, hampir begitu banyak penekanan pada penderitaan seperti yang kita lakukan, penekanan atas keagungan Yesus Kristus. Keilahian Yesus yang utama menggantikan pertimbangan lain saat kita melihat bagian-bagian ini di sini. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda hanya 3 aspek sederhana, yaitu kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Nanti kita akan menjelaskan satu demi satu. Dan masing-masing dari ketiga kekuatan absolutnya untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali dimanifestasikan. Dia sepenuhnya memegang kendali, saudara. Lihatlah ayat yang ke-16, dan mari kita pertimbangkan kematiannya. Perhatikan bagaimana Yesus secara total mengendalikan kematiannya sendiri sejauh nubuatan digenapi dan setiap elemen yang diperlukan jatuh pada tempatnya. Di dalam Yohanes 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Saudara-saudara yang kasih, sekarang berhenti di situ sebentar. Kita lihat di sini dalam 3 ayat sederhana itu menggenapi nubuatan yang mengejutkan dalam keakuratannya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16, kemudian menyerahkan dia kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka mengambil Yesus dan membawa dia pergi. Tampaknya hal kecil untuk mengatakan bahwa mereka membawanya pergi, tetapi itu bukan hal yang kecil. Yesus tidak harus didorong, Yesus pergi dengan rela. Dia mengikuti mereka ke kayu salib, dan memang demikian. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 53 ayat ke-7 mengatakan, dia dibawa seperti domba ke pembantaian. Ia dipimpin, bukan seperti ternak yang digerakkan. Domba dipimpin. Yesus adalah seekor domba, anak domba korban terakhir untuk semua dosa segala usia. Dan dia dipimpin karena itulah yang dikatakan Yesaya tentang seekor domba. Dia mengikuti pemberitahuan lebih lanjut di dalam ayat yang ke-16, kemudian menyerahkan dia, melewatkan beberapa kata untuk disalibkan. Dan Anda akan melihat bahwa ini segera mendahului ejekannya terhadap pengadilan. Sekarang hukum Romawi mengatakan bahwa ketika seorang diadili, ada waktu 2 hari sebelum dia dapat dieksekusi. Mereka harus menunggu 2 hari untuk berjaga-jaga jika ada bukti yang lebih lanjut, jika ada sesuatu yang perlu dijaga oleh pria atau oleh yang dieksekusi dalam waktu intervensi tersebut. Tetapi dalam kasus Yesus, mereka mengadili dia di pagi hari, dan dia disalibkan sebelum sore. Saudara-saudara kekasih, kenapa terburu-buru? Kenapa terburu-buru? Di sini ada beberapa alasan. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 53 ayat 8 mengatakan, begitulah yang akan terjadi. Yesaya 53 ayat 8 mengatakan, dia diambil dan tersirat ada kematiannya. Dia dibawa ke kematiannya dari penjara dan dari pengadilan. Yesaya berkata, dia akan pergi dari penjara dan pengadilan ke eksekusi. Dan dia tidak melihat apapun campur tangan. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Yesus mengatur proses hukum Romawi sehingga bahkan melanggar salah satu aturannya sendiri. Karena itulah yang dikatakan Yesaya akan terjadi. Dia pergi ke Gabata, trotoar, tempat persidangannya, ke Golgota, salib, tempat kematiannya. Kita melihat juga dalam ayat yang ke-17, dan dia memikul salibnya. Yesus memikul setidaknya salibnya, jika tidak mungkin semuanya, dan itu memenuhi gambaran umum dalam Kejadian 22 ayat 6, di mana Anda memiliki suatu tipe Kristus di sini. Tipe Kristus adalah satu gambaran profetik daripada pernyataan profetik.
Dan Ishak adalah gambaran Kristus. Ishak harus dipersembahkan sebagai korban. Dan dalam Kejadian 22 ayat 6 dikatakan, dan Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan meletakkannya di atas Ishak anaknya. Sehingga Ishak naik ke Gunung Murus, membawa kayu dan untuk digunakan dalam eksekusinya. Maka Yesus memikul kayunya sendiri. Yesus memikul salibnya sendiri dalam penggenapan yang sempurna dari orang yang merupakan gambaran tentang Dia yang akan datang. Saudara-saudara kekasih, kita juga lanjutkan di dalam ayat yang ke-17. Dan ia memikul salibnya pergi ke suatu tempat yang disebut tengkorak. Istilah Ibrani Golgota. Anda berkata, apakah itu penting secara profetik? Ya, dia pergi. Apa artinya pergi? Artinya dia pergi keluar tembok kota. Mengapa dia pergi keluar tembok kota? Dia pergi keluar tembok kota karena itu adalah hukum Romawi, dan hukum Romawi mengatakan tidak ada yang bisa disalibkan di dalam kota. Dan hukum Romawi memiliki resep itu, dan mereka menindaklanjutinya. Mereka mempunyai tempat di luar tembok, Bukit Tengkorak, dan dinamakan demikian karena bentuknya yang menyerupai tengkorak. Dan dia dibawa ke sana yang merupakan tempat eksekusi normal untuk disalibkan. Saudara-saudara kekasih, sekarang yang menarik adalah di dalam Keluaran 29 ayat 14 dikatakan, daging lembu jantan dan kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar dengan api di luar perkemahan. Mengapa? Itu adalah korban penghapus dosa. Jauh di masa Keluaran, ketika Tuhan menetapkan persembahan untuk dosa, Dia berkata bahwa persembahan itu harus dibawa keluar perkemahan. Dan Yesus mati di luar kota sebagai korban penghapus dosa yang sempurna. Dia menggenapi gambaran tentang korban penghapus dosa di Perjanjian Lama dengan surat itu. Bangsa Romawi tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka tidak memiliki konsep tentang itu ketika mereka membuat peraturan mereka, tetapi mereka tetap membuatnya karena Tuhan tahu bahwa suatu saat akan datang seorang Mesias yang ingin menggenapi gambaran itu, dan Dia melakukannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa mereka menyalibkan Dia dalam ayat yang ke-16, dikirim untuk disalibkan. Sedangkan ayat yang ke-18 mereka menyalibkan Dia. Nah, itu pemenuhan yang dapat lainnya. Tidak mungkin hal itu diantisipasi. Orang Yahudi tidak menyalibkan orang. Orang-orang Yahudi melempari orang-orang dengan batu, dan ada sebuah tempat di Yerusalem yang disebut Bet Hasikhilah, yang merupakan tempat eksekusi. Sejarawan memberitahu kita bahwa ada jurang setinggi sekitar 11 kaki dan di bawahnya ada area datar, dan tubuh orang yang dilempari batu terlempar dari tepi setinggi 11 kaki. Dia akan memukul, tertegun, dan kemudian saksi pertama akan menuduhnya dan menjatuhkan batu, melemparkan batu pertama ke arah kepalanya. Tuduhan kedua akan diajukan dan pembicara itu juga akan melemparkan batu berikutnya. Kemudian orang banyak akan bergabung sampai dia mati. Dan itu adalah cara eksekusi orang Yahudi. Tetapi yang ini harus disalibkan. Itu adalah cara Romawi untuk mati. Itu bukan secara historik yang terkait dengan Yudaisme. Saudara-saudara kekasih, kita juga melihat di dalam penggenapan Yesus apa yang Ia genapi. Di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, saya bacakan saja di sini, memberitahu kita bahwa ketika Israel digigit ular, Tuhan berkata, engkau membangkitkan ular pada tongkat, dan siapapun yang melihat ke atas dan melihat ular pada tongkat akan disembuhkan. Dan Musa membuat ular kuningan dan perunggu pada sebuah tongkat di tengah-tengah perkemahan. Dan ketika seseorang melihat, mereka sembuh. Dan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 3 ayat 14, sebagaimana Musa mengangkat ular di padang gurun, demikianlah Anak Manusia akan ditinggikan. Yesus berkata, sama seperti Musa mengangkat tongkat itu di padang gurun, begitulah cara aku mati. Itulah cara aku diangkat.
Dan memang ketika dia mati, dia diangkat di kayu salib. Benar-benar asing bagi pikiran orang Yahudi, namun itulah yang ditujukan oleh nubuatan tersebut. Lebih lanjut, Ulangan 21 ayat 23 mengatakan, terkutuklah orang yang tergantung di pohon, dan Yesus menanggung kutukan sepanjang masa. Dan akibatnya dia digantung di pohon, menggenapi kembali nubuatan itu. Di sana dia tergantung di kayu salib, sekarat karena peradangan parah, membekakan luka, rasa sakit yang tak tertahankan dari tendon robek, penderitaan berat tubuhnya yang tertahan hanya oleh luka-luka itu, tercekik oleh penataan ulang organ-organ internalnya dengan kepala yang berdenyut-denyut dan membakar rasa haus. Dia tergantung di kayu salib. Dia mencari semua maksud dan tujuannya seperti korban, tetapi dia bukan korban. Dia memberitakan setiap detail pelaksanaannya sendiri untuk memenuhi rancangan dan rencana yang dia tetapkan di dalam kekekalan. Dia adalah pengendali utama di dalam setiap event-event yang sudah kita dengarkan saat ini. Kita juga perhatikan di dalam ayat yang ke-18, mereka menyalibkan dia dan dua orang lainnya dengan dia di kedua sisi, dan Yesus di tengah. Anda berkata, apakah penting bahwa dia mati dengan dua penjahat? Ya, itu penting. Di dalam Yesaya 53 ayat 12 mengatakan, dia termasuk para pelanggar dalam kematiannya. Ketika dia mati itu akan terjadi dengan penjahat. Bersama-sama orang berdosa dia mati, dan dia melakukannya. Dia mengatur agar itu juga terjadi. Lihatlah di dalam ayat ke-23, kemudian tentara itu ketika mereka telah menyalibkan Yesus, mengambil pakaiannya dan membuat 4 bagian. Sejarah memberitahu kita bahwa biasanya ada 4 tentara yang bertanggung jawab dalam penyaliban, dan mereka akan membagi 4 hal yang biasanya dimiliki orang itu. Sepatu, ikat pinggang, topi baja, dan jubah luar. Dan mereka melakukannya itu, mereka membagikannya. Tetapi ada juga lapisan bawah yang mulus, dan mereka tidak ingin merobeknya. Di dalam ayat yang ke-24 mengatakan, janganlah kita merobeknya, tetapi membuang undi untuk itu. Jangan merobek ini. Kita akan melempar dadu dan melihat siapa yang memenangkannya. Inilah algojo-algojo yang tidak berakal, tidak bertuhan, dan tidak berperasaan. Setelah menyelesaikan pekerjaan berdarah mereka, melakukan apa yang selalu mereka lakukan, hanya melakukan gerakan membagi-bagikan pakaian orang mati itu. Sedikit yang mereka sadari bahwa mereka bertanggung jawab untuk menggenapi tulisan suci sampai ke dalamnya. Di dalam Mazmur 22 ayat 18 berkata, mereka memisahkan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi untuk jubahku. Mereka menggenapi nubuatan pada surat itu. Nubuatan bahwa bahkan tidak pernah mereka bayangkan, nubuatan yang bahkan tidak pernah mereka ketahui ada. Tetapi Yesus memastikan bahwa setiap detail digenapi. Setiap apa yang terjadi dalam penyaliban sudah ada di dalam firman-firman Yesus, firman Allah sebelumnya. Kita juga melihat di dalam ayat yang ke-24 berakhir seperti ini. Mengapa mereka melakukannya? Mengapa mereka melakukan ini? Agar kitab suci itu digenapi. Ya, mengatakannya. Dan dia mengutip di dalam Mazmur 22 ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal ini dilakukan oleh para prajurit. Mengapa? Karena nubuatan mengatakannya, dan mereka dengan ceroboh memenuhi nubuatan Tuhan. Menurut kanon Lidon, ada sekitar 332 nubuatan yang digenapi secara eksplisit dalam Yesus Kristus. 332 nubuatan yang digenapi. Kemungkinannya terjadi itu adalah 1:84 dengan 100. Namun itu terjadi. Suatu yang mujizat yang luar biasa tentunya, saudara. Lihat juga di dalam ayat yang ke-19. Dan Pilatus menulis sebuah judul dan meletakkannya di kayu salib. Dan tulisan itu Yesus dari Nazaret.
orang Yahudi. Anda berkata, apa ya Pilatus katakan di sini? Apakah dia percaya itu? Kenapa dia melakukannya? Karena dia ingin mengejek orang Yahudi. Itu adalah sarkasme yang terang-terangan. Lihat, kamu orang Yahudi, inilah rajamu, Yesus dari Nazaret. Dan Nazaret adalah tempat yang dibenci raja orang Yahudi. Itulah jenis raja yang pantas Anda dapatkan. Raja yang berdarah tergantung di salib dengan dua penjahat di samping kiri dan kanannya. Anda lihat, Pilatus telah terpojok dan hancur oleh pemerasan orang-orang Yahudi, dan dia menyerang mereka dengan putus asa, sebuah upaya untuk mendapatkan kesadaran dan keseimbangan, dan karenanya dia meletakkannya tanda sarkastik itu di sana. Seharusnya ada tahu kejahatan di papan nama itu, tapi tidak ada kejahatan. Jadi dia hanya menggunakannya untuk mengejek orang Yahudi, dan mereka sangat marah. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 19 ayat 20 sampai ayat yang ke-22, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi itu berkata kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis, tetap kutulis. Itu merupakan pukulan telak bagi orang-orang Yahudi dari Pilatus. Saudara-saudara kekasih, apakah Pilatus bodoh? Apakah Pilatus pengecut? Dalam upaya panik untuk membalas dendam, membanting tanda salib yang ada dalam pikirannya sarkasme, tetapi untuk segala usia itu adalah kebenaran, bukan? Dan dia membuat pernyataan keagungan putra Allah yang tidak pernah bisa dilupakan atau diabaikan dunia. Apakah Anda melihat bagaimana Yesus bahkan mengendalikan apa yang ada pada tanda di atas kepalanya? Dia mengambil kebodohan seorang pria seperti Pilatus dan membuatnya berbicara mengenai kebenaran. Di tengah-tengah itu semua, lihat apa yang dia lakukan di dalam ayat yang ke-25. Yohanes 19 ayat yang ke-25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Di sana berdiri di dekat salib Yesus, ibunya itu adalah Maria. Maria sekarang tahu apa yang dimaksud Simeon ketika 30 tahun sebelumnya Simeon mengatakan hatinya akan ditusuk dengan pedang, dan itu adalah saat dia mengawasi putra dan juru selamatnya yang tercinta. Dan saudara perempuan Maria, dan kemungkinan itu juga adalah Salome yang merupakan ibu dari Yakobus dan Yohanes, dan Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Apa yang Anda perhatikan bahwa setiap orang yang bernama di sana memiliki nama yang sama, Maria. Anda tahu apa maksud Maria? Itu berarti kepahitan. Kepahitan. Itu pahit bagi mereka semua. Dan ada satu lagi di sana. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya berdiri dekat siapa yang dia kasihi. Siapa itu? Yohanes. Semua tipe orang laki yang besar, jantan di antara murid-muridnya sudah terserahkan pergi. Tetapi hanya ada satu, tinggal satu, yaitu Yohanes yang mempunyai satu keberanian yang luar biasa, berada di bawah salib Yesus. Sisanya tersebar. Saudara-saudara kekasih, Zakaria berkata ketika gembala dipukul, domba-dombanya akan tercerai-berai. Dan memang begitu. Mereka semua meninggalkan dia dan melarikan diri kecuali satu, Yohanes yang lembut, dan 4 wanita. 4 wanita dan Yohanes memiliki keberanian yang lebih dari semua murid-muridnya yang lain. Mereka ada di sana, tidak sendirian. Dan dia tidak meminta simpati dari mereka. Dia tidak berkata, bisakah kamu melakukan ini untuk aku? Atau lakukan itu untukku. Saudara-saudara yang kekasih, kita perhatikan dalam ayat yang ke-28, Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus.
Oh, ini sangat indah, dia benar sesuai jadwal. Dikatakan bahwa Yesus tahu semuanya telah dilakukan. Setiap nubuatan telah digenapi, setiap detail pada surat itu, dan pada pasal-pasal itu, semuanya ada di tempatnya. Kemahatauannya telah memberikan semua pemahaman itu. Dia tahu rencananya selesai, rencananya itu terpenuhi. Iblis dikalahkan, dosa disingkirkan, kematian telah ditaklukkan, harga keadilan Tuhan dikompensasikan, semuanya selesai. Hanya satu nubuatan kecil yang tersisa di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Dia berkata, aku haus, dan di sana ada sebuah bejana penuh dengan anggur asam. Mereka mengisi spon dengan anggur asam, menaruhnya di sop, itu butuh panjang, mengangkatnya ke mulutnya. Karena itu ketika Yesus menerima anggur asam, dia berkata, sudah selesai, menundukkan kepalanya, dan menyerahkan rohnya. Anda berkata, bagaimana Yesus mati? Apakah dia mati kehabisan darah? Tidak, karena kita bisa melihat bahwa mereka menusuk lambungnya, darah itu masih ada. Bagaimana dia mati? Saya percaya ada bagaimana dia mati. Dia mati karena dia mengendaki dirinya sendiri untuk mati. Dia menyerahkan hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya. Dan apa yang kita katakan di akhir, bukan aku selesai, aku sudah selesai, tidak. Dia bilang, sudah selesai. Dia menundukkan kepala, dan dia dalam bahasa Yunani tampaknya menunjukkan bahwa dia benar-benar mendorong kepalanya ke depan, dan dengan segala penyerahannya kepada menyerahkan rohnya, dia mengendalikan kematian. Paku tidak membunuhnya, kehilangan darah tidak membunuhnya, exposure apa yang terjadi dalam luka-lukanya tidak membunuhnya. Dia memberikan hidupnya. Ketika mereka datang untuk memeriksa dan memastikannya untuk mematahkan kakinya, mereka tidak mematahkan kakinya. Karena apa? Dia sudah mati. Mengapa dia sudah mati? Mengapa dia mati begitu cepat? Karena dia ingin dunia tahu bahwa dia bukan korban. Apa Anda tahu sesuatu? Tahukah Anda bahwa Yesus mati dengan luar biasa segera untuk seseorang yang disalibkan? Lebih cepat dari pencuri, dan tidak diragukan lagi dia lebih kuat dari mereka dengan tubuh tanpa dosa yang dimiliki sampai saat ini. Dia pasti seorang pria yang di antara manusia, namun dia mati sebelum kedua pencuri itu karena kaki mereka patah. Jadi mengapa dia mati begitu cepat? Dia mati begitu cepat karena dia selesai menanggung dosa dan dia mengendaki dirinya mati. Dia mati sekitar jam 3 petang sore hari, yang sama ketika dia disalibkan di pagi hari. Dan beberapa orang hidup 2-3 hari atau lebih ketika mereka disalibkan. Yesus memerintahkan kematian ketika dia menginginkannya. Saudara-saudara kekasih, sekarang perhatikan juga di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-31 di sini. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Ini adalah hari Sabat yang istimewa dan super istimewa. Itu adalah Sabat Paskah. Memohon Pilatus agar kaki mereka dipatahkan dan mereka dibawa pergi. Kemudian datanglah tentara-tentara itu dan mematahkan kaki yang pertama, dan yang lain disalibkan bersamanya. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus dan melihat dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Sekarang kita perhatikan, orang Yahudi memiliki perhatian yang sangat-sangat besar. Menurut Ulangan pasal 21 ayat yang ke-23 dan 23, mereka tidak boleh membiarkan mayat itu terbuka pada hari Sabat.
Jadi mereka ingin Paulus melemparkan tubuh itu dari salib sebelum pukul 6 sore, sebelum matahari terbenam, karena mereka tidak ingin mencemari hari Sabat. Bisakah kita mempercayainya? Kemunafikan ingin memelihara Sabat sementara mereka baru saja membunuh penguasa Sabat. Tapi itulah yang mereka lakukan. Pilatus, maukah kamu mengirim prajuritmu untuk menghancurkan? Dan kata itu mematahkan dalam bahasa Yunani berarti memalunya sampai berkeping-keping. Dan mereka mengambil palu besar seperti palu godam. Dan mereka menghancurkan kakinya sampai hancur dan lemas. Dan tubuh kemudian akan membungkuk dan mencekik organ dalamnya. Dan kematian akan segera datang. Membunuh mereka agar mereka bisa menurunkan mereka sebelum mereka menodai, sebelum mereka masuk dalam hari Sabat. Luar biasa. Para prajurit melakukan itu dan Pilatus berkata, baiklah, mereka datang kepada Yesus dan dia sudah mati. Mengapa? Dia ingin dunia tahu sepanjang waktu bahwa tidak ada yang mengambil nyawanya. Dia memberikannya. Dan mereka tidak mematahkan kakinya. Saudara sudah kekasih, tapi di dalam ayat ke-34, salah seorang dari tentara dengan tombak menusuk lambungnya. Keluarlah darah dan air serum dan darah. Anda berkata, apa maksudnya itu? Anda begitu banyak analisis medis tentang itu. Bahkan akan mencoba membahasnya karena saya tidak tahu apa yang terjadi tentangnya. Di dalam setiap kemungkinan analisis medis dan menemukan begitu banyak perbedaan. Tapi izinkan saya memberi Anda satu yang telah terjadi sehingga sederhana. Pertama-tama, Pilatus heran bahwa dia sudah mati menurut Markus 15 ayat yang ke-44. Pilatus sangat heran bahwa dia mati begitu cepat. Dia telah mengenapi nubuatan dengan menjaga semua tulangnya dan tidak satupun dari mereka yang patah karena Mazmur 34 ayat 20 berkata, tidak ada satu tulang pun dari tubuhnya yang patah. Pemazmur telah memprediksinya dan itulah yang sebenarnya terjadi. Dia sudah mati. Bagaimana dia mati? Nah, sekarang keluarnya darah dan air bisa jadi beberapa hal. Ini hanyalah fakta bahwa darah memisahkan setelah duduk sebentar menjadi elemen bening dan elemen gelap. Dan mungkin saja darah itu mengalir keluar. Yang lain mengatakan bahwa di sekitar jantung ada perikardium, kantong di sekitar jantung, dan di antara perikardium dan otot jantung ada cairan. Dan ketika sisi itu menembus, dua cairan darah dan serum bercampur mengalir keluar. Saudara-saudara kekasih, ketika seorang bertanya kepada bagaimana Yesus mati, ada istilah yang paling sederhana, dia mati karena kerusakan pada hati. Jika ingin berobat ke medis, mungkin jantungnya pecah. Stuart Bersma dari Grand Rapids, Michigan berkata, sangat jarang, hampir tidak mungkin untuk jantung normal pecah. Tetapi dia melanjutkan dengan berhipotesis bahwa mungkin Kristus yang menderita seperti yang tidak pernah diderita manusia dalam sejarah, mengalami hati yang hancur. Entah bagaimana beban dosa pada tubuh manusia, Anda tahu sesuatu. Apakah Anda tahu itu? Manusia pernah ditetapkan mati. Semua dari kita akan mengalaminya, kecuali Tuhan mengangkat kita. Upah dosa adalah maut, itu ada di dalamnya. Dengarkan ini, realitas spiritual dosa memiliki konsekuensi fisik, benar, dan mungkin saja beban spiritual dari semua dosa manusia, orang dari segala usia yang bertumpu pada satu tubuh manusia terlalu banyak, dan secara fisik hatinya tidak dapat mengatasinya. Itu kemungkinan, tapi dia sudah mati. Ketika dia menghendakinya, hatinya berhenti, itu sudah lenyap. Anda tahu dalam arti tertentu dia mati secara fisik dengan cara itu. Dia mati ketika rohnya dengan cara kedua, meninggalkan tubuhnya. Dan yang ketiga, dia mati secara spiritual ketika dia terpisah dari Allah dan berkata, ya Bapa, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua itu terjadi seperti bersamaan, namun dia
mengendalikan segalanya. Saudara-saudara kekasih, bahkan setelah dia mati, dia memastikan mereka tidak mematahkan kakinya karena ayat yang ke-35, dan dia yang melihatnya memberi kesaksian dan kesaksiannya adalah benar. Ketika di Mazmur 34 ayat 20, tulang dari dia tidak akan dipatahkan. Dan lagi kitab suci lainnya dalam Zakaria 12 ayat 10, mereka akan memandang dia yang mereka miliki, apa yang mengenai ditusuk. Mengapa mereka tidak mematahkan kakinya? Mengapa mereka menusuk dia? Karena itulah yang dikatakan para nabi akan mereka lakukan. Dan dia memastikan mereka melakukannya. Kedua, lihat penguburannya. Jika Anda berpikir itu menakjubkan bahwa dia mengendalikan kematiannya, dia memang demikian. Lihat penguburannya di ayat yang ke-38. Dan setelah Yesus dari Arimatea ini menjadi murid Yesus, tetapi secara diam-diam, karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dan kebetulan Yosef dari Arimatea, yang kita tahu dari Injil lain adalah orang yang sangat kaya, adalah anggota Sanhedrin. Jadi dia memilih untuk mengeksekusi Kristus. Kemungkinan besar mereka untuk memilih tidak adalah seorang percaya, tetapi mereka percaya secara rahasia. Sekarang tiba-tiba dia pergi ke Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Pilatus memberikan izin, karena itu datang dan mengambil tubuh Yesus. Sekarang Yesus sudah mati, pukul 3 sore. Harus membawanya ke kubur, segera meletakkannya di tanah sebelum Sabat. Orang Yahudi khawatir tentang itu. Tapi izinkan saya memberitahu sesuatu. Tuhan ingin dia ada di tanah sebelum hari Sabat. Karena dia harus berada di kuburan pada hari Jumat. Sehingga dia bisa mati pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Maka dia harus berada di kuburan itu sebelum hari Sabtu dimulai. Dan hari Ibrani dimulai pada malam hari ketika matahari terbenam. Jadi mereka terburu-buru untuk membawa dia ke sana karena mereka tidak ingin menodai hari Sabat. Dan dia terburu-buru untuk membawa dirinya ke sana. Karena itulah yang dia katakan akan dia lakukan. Saudara-saudara kekasih, tahukah saudara dia memilih orang yang paling tidak mungkin, seorang murid rahasia yang tidak pernah mengatakan, mengintip tentang apa yang dia yakini. Yosef dari Arimatea telah mencuri di latar belakang. Tiba-tiba dia datang ke depan dan itu memberitahu kita dalam Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-43 bahwa Yusuf dari Arimatea pergi dengan berani menghadap Pilatus. Apa yang terjadi mengubahnya di sini? Dia akan segera dikucilkan dari Sanhedrin. Dia akan kehilangan reputasinya, kekayaannya, dan sebagainya. Dia adalah orang bijak rupanya, orang yang saleh, seorang kanseler, orang benar dalam istilah Yahudi. Dan sekarang dia akan kehilangan semua yang dia miliki dalam masyarakatnya dan mengaku mengidentifikasi diri dengan Kristus, dan dia melakukannya dengan berani. Mengapa, saudara? Mengapa pria ini? Ini satu alasan, karena dia memiliki kuburan tepat di tempat salib itu berada, dan dia bisa membawanya ke sana dengan cepat. Jadi mereka tidak perlu melewatinya batas waktu. Dia kaya, dan dia harus menjadi orang kaya. Di dalam Yesaya 53 ayat 9 berkata, dia akan membuat kuburannya dengan orang kaya. Dia harus menjadi orang kaya. Dia harus memiliki kuburan tepat di tempat yang tepat untuk membawanya ke sana dengan cepat. Di dalam Yohanes 19 ayat 39 sampai 41, juga Nikodemus dengan datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain plenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur.
baru yang di dalamnya sebelumnya belum pernah dimakamkan seorang. Dia juga sedikit tertutup tentang semuanya, tetapi sekarang dia datang ke depan dan dia membawa campuran mur dan gaharu seberat 100 pound. Ini sekitar 20-30 kilo. Mur adalah cairan, sedangkan gaharu adalah seperti bedak atau serbuk. Itu adalah rempah-rempah yang aromatik yang digunakan untuk menyiram tubuh, dan banyak yang akan digunakan untuk penguburan seorang raja. Bukankah sesuatu yang indah, saudara? Dan disinilah Nikodemus datang, yang hanya datang pada malam sebelumnya, mengidentifikasi diri dengan Kristus. Kenapa dua orang rahasia ini bisa muncul ke depan? Ini penting, saudara. Nikodemus adalah sang guru di Israel, dan di sini adalah guru di Israel yang berkata kepada semua orang sepanjang waktu, inilah Kristus. Mereka mengambil jenazahnya, ayat yang ke-40, membungkusnya dengan kain linin dan dengan rempah-rempah, dan begitulah cara yang digunakan orang Yahudi untuk menguburkan. Di tempat di mana dia disalibkan, ada taman, dan di taman itu ada kuburan baru, di mana belum pernah ada manusia yang berbaring. Karena itu diletakkan di sana mereka Yesus karena hari persiapan orang Yahudi. Mereka membawanya ke sana pada persiapan sehari sebelum Sabat, Jumat, karena kuburan sudah dekat. Lihat, Yesus mengendalikan setiap event secara detail. Ya, kematiannya dan penguburannya membuktikan kepada kita bahwa dia benar ketika dia berkata, aku memiliki kuasa untuk meletakkannya dan mengambilnya kembali. Mari kita lihat yang ketiga mengenai kebangkitannya di sini dalam pasal 20. Perhatikan, hari pertama dalam seminggu datanglah Maria Magdalena lebih awal ketika hari masih gelap di kubur dan melihat batu diambil dari kubur. Maria Magdalena yang terkasih akan turun dan selesai mengurapinya karena mereka harus segera membawanya masuk. Dan dia melihat bahwa batu itu terbuka dan dia berlari dan mendatangi Simon Petrus dan murid-muridnya yang lain yang dikasihi Yesus. Itu adalah Yohanes, dan berkata, mereka telah mengambil Tuhan dari kubur dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Seseorang mencuri Tuhan. Suatu iman yang luar biasa, Karena itu Petrus pergi. Petrus tidak menghabiskan banyak waktu, terus langsung melonjak, dan saudaranya juga tahu, dan murid-murid yang lain juga menyusul ke kubur itu, melari bersama-sama. Mereka pergi begitu saja, berlari ke tempat itu, dan murid lainnya berlari lebih cepat dari Petrus, dan mereka lebih dulu ke kubur. Tetapi Yohanes sangat lembut, dan Yohanes sangat malu, dan Yohanes sampai di sana dalam ayat yang kelima, dan membungkuk melihat ke dalam, sedikit khawatir melihat pakaian linin tergeletak, namun dia tidak masuk. Lalu datanglah Simon Petrus, bergegas dari belakang, mengikuti dia, pergi ke kubur, dan di situ melihat pakaian linin tergeletak di sana. Pakaian linin tergeletak di sana, dan kain yang menutupi kepalanya juga tidak tergeletak dengan linin, tetapi dibungkus di satu tempat dengan sendirinya. Ini pakaian yang tergeletak di sana hanya dalam bentuk yang tersisa. Ini potongan kain yang dilipat dengan lembut dan berada di tepat kepala. Apa artinya, saudara-saudara? Jika seseorang telah mencuri tubuhnya, mereka tidak akan repot-repot berkeliaran di malam cukup lama untuk membukanya, dan jika mereka punya, mereka pasti akan repot-repot melipat semuanya dengan baik dan meletakkannya di tempat yang tepat. Yesus baru saja keluar dari mereka. Fakta bahwa mereka masih ada adalah bukti bahwa dia telah bangkit dari kematian. Anda lihat, dia bahkan mengendalikan itu, kain linin, mengendalikan kebangkitannya sendiri, setiap detailnya. Lalu masuklah juga murid yang lain. Dalam ayat yang ke-8, yang datang lebih dahulu ke kubur, dia melihat dan percaya. Karena mereka belum mengetahui kitab suci bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka belum mempelajari Alkitab, mereka tidak mengharapkan itu. Tapi kita perhatikan bersama-sama di dalam
akhir ayat yang ke-8, dan ini adalah kuncinya. Lalu pergi juga murid yang lain itu. Yohanes di akhir ayat dan apa? Percaya. Jadi percaya. Dia tidak percaya sebelumnya. Dia masuk dan dia jadi percaya. Apa yang membuatnya percaya? Berjalan di kuburan kosong. Apa yang akan dia percaya? Dia percaya bahwa kebangkitan itu di dalam ayat yang ke-9. Nah, apa yang membuatnya percaya pada kebangkitan? Apa yang dia lihat membuatnya percaya? Nah, dia hanya melihat dua hal. Apakah mereka itu? Pembungkus linin dan potongan kain, dan itu dibuat sedemikian rupa untuk membuktikan kepadanya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah pesan Paskah yang di mana dia mengambil hidupnya kembali. Dia memiliki kekuatan untuk melakukan itu, sama seperti dia memiliki kekuatan untuk memberikannya kembali. Apakah saudara percaya? Yesus berkata di rumah Maria dan Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia telah mati, namun dia akan hidup. Dan barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, akan apa saudara? Tidak pernah mati." Kemudian dia berkata kepada mereka, "Percayakah engkau ini?" Apakah saudara percaya dia bangkit dari kematian? Apakah saudara percaya dapat memberi Anda hidup yang kekal? Apakah saudara percaya bahwa dia dapat membuat saudara bangkit? Apakah saudara percaya bahwa dia dapat mengalahkan maut untuk saudara? Dia melakukannya dan dia berkata, "Karena aku hidup, kamu juga hidup." Dia melakukannya dan dia berkata, "Karena aku hidup, kamu juga hidup." Saudara berkata, bagaimana cara untuk menyesuaikannya, Yohanes? Paulus berkata demikian, "Jika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, engkau akan apa? Akan diselamatkan." Karena dengan hati orang percaya dan dengan pengakuan mulut dibuat untuk keselamatan. Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya Allah membangkitkan dia dari orang kematian? Kemudian akuilah Yesus sebagai Tuhan dan kamu akan diselamatkan. Dan kemudian Paskah tidak akan hanya menjadi suatu hari, itu akan menjadi cara hidup kita. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk persekutuan hari ini. Terima kasih Kristus yang hidup. Terima kasih bahwa Engkau telah mengubah hidup dalam hari kita. Terima kasih atas semua yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami belajar mengenai kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, diberkati Engkau di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Atri. Amin. Terima kasih Pastor Wawan untuk firman hari ini. Kiranya firman hari ini boleh menjadi sumber kekuatan penghiburan dan kita boleh menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar saudara, Paskah merupakan momen penting di mana fakta tentang siapa Kristus sesungguhnya telah dinyatakan. Kristus bukan sekedar manusia yang bisa mengalami kematian, tetapi dia juga adalah Allah yang sanggup menaklukkan kematian. Hal ini saudara menjadi bukti bagi kita, iman orang percaya bahwa kebangkitan Kristus merupakan sebuah pembuktian dari kebenaran iman yang ditujukan kepada Kristus. Tidak hanya menjadi bukti yang semakin meneguhkan iman orang percaya, Paskah sesungguhnya juga merupakan pengharapan dan keberanian yang merupakan perlengkapan kita untuk kita buktikan bagi orang percaya untuk pergi menjangkau banyak orang bagi Kristus. Tanpa pengharapan dan keberanian, orang percaya tidak akan melangkah untuk memberitakan tentang Kristus kepada dunia. Pada kesempatan ini akan kembali kita diingatkan tentang kuasa kebangkitan Yesus serta implikasinya yang seharusnya juga
merupakan patron bagi kita orang percaya dalam memaknai dan merayakan Paskah. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita lakukan bersama-sama. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Pada Kak Glory, kami persilahkan. Kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami mau naikkan ke hadirat-Mu, Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Yesus yang luar biasa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami merayakan hari ini Tuhan, kami mengingat hari kebangkitan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Bahwa Engkau sungguh dan benar-benar mati, tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga, karena Engkaulah yang memegang kunci kerajaan maut, sehingga Engkau menang di dalam maut Tuhan. Orang lain boleh mengatakan bahwa Engkau tidak mati, tetapi kami percaya walaupun kami tidak melihat.
Dan kuasa kebangkitan-Mu boleh tetap kami rasakan sampai saat ini, pribadi lepas pribadi, rumah tangga, gereja-Mu Tuhan secara organisasi Bapa. Sehingga kami boleh ada sebagaimanapun, ini adalah karena kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, yang sudah memerdekakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh tidak ada Allah seperti Engkau. Hanya Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur melalui perayaan Paskah pada hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Ketika visi kami ini suatu saat mati Tuhan. Tetapi kami bangkit bersama Tuhan Yesus. Karena itulah janji-Mu bagi kami Bapa. Bukan hanya untuk kami Tuhan, tetapi untuk setiap orang yang percaya kepada-Mu. Inilah pengharapan kami Tuhan. Inilah percaya kami kepada Engkau. Bahwa Engkau menaklukkan kematian itu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh merenungkan kembali Tuhan. Kebangkitan Allah yang besar yaitu Yesus Kristus. Seluruh dunia merayakannya Tuhan. Walaupun ini terjadi 2000 tahun yang lalu, kami terus merayakan dan tetap memegang kemenangan itu, kebangkitan itu yang adalah bagian kekristenan kami. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah sore hari ini Tuhan. Walaupun kami melalui virtual, kami merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh dikuatkan juga Tuhan melalui pujian, penyembahan. Juga melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami berdoa biar gereja-Mu terus Engkau pakai. Terima kasih juga buat internet yang sudah boleh kami pakai Tuhan. Kami bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan, Pastor Rawan yang sudah membentangkan firman-Mu. Juga saudara kami Atri Tuhan yang sudah memimpin pujian ini. Setiap jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan juga firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir. Bahkan jemaat-Mu yang lain yang tidak bisa hadir karena berhubungan dengan lain hal. Biarlah kami boleh dalam lindungan Tuhan di waktu-waktu pertemuan, baik secara online, offline, kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Kami boleh bersama-sama diajar, kami boleh bersama-sama dibentuk. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur buat persembahan yang kami kumpulkan Tuhan. Kami dengan bersukacita akan membawa ke perbendaharaan rumah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini mungkin ada yang mau didoakan sebelum pastor kita berdoa untuk kita semua. Tidak ada? Tidak ada sepertinya. Pada pastor kami persilahkan. Pastor, di-unmute, Pastor. Pastor. Ya, sorry. Ya. Bapak di dalam surga. Yap. Tolong didoakan Ibu Indayani, Pastor. Nggak enak badan udah berhari-hari itu. Oke, oke. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk waktu yang sangat indah sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau ada tengah-tengah kami, umat-Mu, pada saat kami memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, pada saat kami menyatukan iman kami dalam satu spiritual atmosfer, yaitu di jemaat-Mu Tuhan. Terlepas itu melalui virtual, namun kami tahu, kami merasakan itu, kami sungguh merasakan hadirat-Mu tengah-tengah kami semua Tuhan. Dan terima kasih untuk hadirat-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih saat ini juga Tuhan. Kami berdoa satu persatu Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada di Kuwait, yang ada di Indonesia, dimanapun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu, biarlah Engkau senantiasa proteksi kami Tuhan, baik
fisik kami, kesehatan kami, emosional kami, spiritual kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa, Yesus Kristus, biarlah Engkau sendiri senantiasa cover kami dengan kuasa darah Yesus Kristus dari setiap serangan-serangan si jahat, dari setiap serangan-serangan penyakit, dari setiap serangan-serangan yang dimana akan membuat kami terjatuh ataupun hal-hal yang membuat kami berdosa. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu kami berdoa, Tuhan, biarlah Kau berikan kami suatu kuasa iman, suatu percaya lebih, Tuhan, di dalam nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan. Biarlah Engkau juga jaga anak-anak kami, sekolah anak-anak kami, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa mensuplai roh kecerdasan untuk anak kami. Engkau berikan anak-anak kami kesehatan senantiasa, baik fisik, jiwa, dan kerohanian kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kami Tuhan sebagai orang tua, baik ibu ataupun bapak, Engkau berikan kami hikmat untuk mendidik anak-anak kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri juga mencurahkan hikmat kepada kami sebagai orang tua yang sungguh tidak sempurna ini, Tuhan, untuk mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak kami, Tuhan. Namun kami berdoa di dalam nama-Mu, biarlah Tuhan Engkau bukakan suatu hikmat-hikmat yang baru, suatu pengetahuan-pengetahuan yang baru, ataupun suatu pengetahuan-pengetahuan yang senantiasa diperbaharui, Tuhan. Sehingga kami, Tuhan, sebagai orang tua, Tuhan, dengan anugerah-Mu, Tuhan, mampu untuk memberkati anak-anak kami, untuk melindungi anak-anak kami, untuk mendidik anak-anak kami, dan untuk membesarkan anak-anak kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami, Tuhan, apakah itu pekerjaan kami di kesehatan sebagai perawat, ataupun juga di dalam company, ataupun bahkan sebagai ibu rumah tangga, Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama-Mu, Engkau berikan kami juga, Tuhan, kesukaan dalam bekerja, Tuhan. Kamu tahu, Tuhan, tantangan demi tantangan kami hadapi sesuai dengan nature kami sebagai seorang tenaga kerja ataupun di dalam pekerja yang swasta ataupun di company atau tempat lain. Kami tahu, Tuhan, kadangkala itu tidak mudah, apalagi untuk adaptasi di dalam satu pandemik seperti ini. Namun kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan, anugerah, karunia, dan Engkau sendiri yang senantiasa mencurahkan suatu kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan dengan anugerah yang dari Engkau saja. Terlebih daripada itu, Tuhan, suplai kami senantiasa urapan yang baru di dalam kehidupan kami. Suplai senantiasa roh yang mengasihi Engkau, suplai senantiasa roh yang senantiasa mendekat kepadamu dengan suatu kepercayaan yang teguh. Berikan suplai kami dengan suatu kekayaan-kekayaan surgawi, Tuhan, sehingga kami hari lepas hari hidup senantiasa dengan Engkau, berjalan dengan Engkau, berkomunikasi dengan Engkau, dan mempunyai suatu hubungan yang intim dengan Engkau, Tuhan. Sehingga kami tahu, Tuhan, kami terus hidup di dalam kemenangan hari lepas hari karena anugerah-Mu yang senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau adalah seorang pemenang. Dan kami bersyukur kami mempunyai seorang imam besar agung yang lebih dari seorang pemenang yang mampu untuk mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk saudari kami, Tuhan, Ibu Indah, Tuhan, yang juga beberapa hari ini kurang enak badan, Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu, Engkau curahkan kuasa kesembuhan, kuasa kesegaran kembali di dalam tubuh, jiwa, dan kerohaninya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami percaya, Tuhan, bahwa kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, mampu, Tuhan, untuk memberikan suatu kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan, biarlah jemaat-Mu, Tuhan, terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah yang dari Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu juga, Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan, di setiap area pekerjaan mereka, dalam setiap area kehidupan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Dan sekarang semoga Tuhan yang damai, yang menghidupkan kembali Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian, dan memperlengkapi Anda
dengan semua yang Anda butuhkan untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga Dia menghasilkan dalam dirimu melalui kuasa Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya, yang itu untuk menyenangkan hatinya, baginya, dialah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin, amin, dan amin. Terima kasih. Salam kebangkitan. Shalom semuanya. Amin. Tuhan berkati. Amin. 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 Sekali lagi kita naikkan pujian kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita naikkan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Katakan. Segala hormat. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih untuk hari ini, saudara. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih Pastor Wawan. Terima kasih Bapak Johannes. Terima kasih Pak Riodi. Terima kasih Kak Glory. Terima kasih untuk semua jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih juga untuk Atri untuk semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat Paskah. Love you all. Selamat Terima kasih, Pak.
Ustaz, memberkati. Pak Rinsan, Tuhan berkati Ya, Pak Rinsan. Happy Easter, Bang Rinsan. Happy Easter.